Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Sonia Christine, NPM 240310180024 dari Prodi Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Industri Pertanian, Universitas Padjadjaran. Nah, aku di sini akan menjelaskan infografis yang telah aku buat dengan judul Kinerja Milenial di Dunia Kerja yang berkaitan dengan beban kerja dan fisiologis. Nah, pertama-tama itu aku mau menyebutkan apa aja sih karakter-karakter dari milenial itu sendiri. Nah, yang pertama itu karakter milenial itu tuh mandiri, ingin bekerja sambil keliling dunia. Jadi mereka tuh menyukai hal-hal yang membuat mereka senang gitu, hal-hal yang baru gitu. Terus menyukai sesuatu yang instan seperti teknologi. Kemudian mereka juga mudah bosan dan menyukai alur yang jelas dalam karir. Kemudian senang mencari pengalaman yang baru, kayak yang tadi yang berkeliling dunia, terus yang nyoba hal-hal yang instan, hal-hal yang terbarukan gitu. Dan juga mereka itu memiliki kreativitas yang tinggi. Lalu selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi kinerja pekerjaan para milenial itu sendiri. Nah, di sini itu ada 5 faktor. Yang pertama itu kebutuhan individu dari milenial itu sendiri. Jadi mereka itu bekerja pada suatu perusahaan atau suatu pekerjaan lainnya itu karena mereka itu lebih mementingkan kebutuhan seperti gaji dan kenyamanan mereka. Kemudian itu ada faktor preferensi pribadi. Nah, ini itu berguna supaya mereka senang melakukan pekerjaannya saat bekerja. Nah, selanjutnya itu ada faktor lingkungan kerja, yaitu mereka itu akan lebih peduli terhadap lingkungan kerja yang dapat dipercaya dan harmonis, karena itu akan ningkatin tingkat kepercayaan mereka dalam lingkungan kerja, jadi mereka akan lebih intuit dalam mengerjakan pekerjaannya gitu. Kemudian ada faktor tech savvy, yaitu mereka itu lebih peduli terhadap gaya hidup yang paham akan teknologi. Seperti yang tadi karakter milenial itu mereka itu menyukai sesuatu yang instan yang seperti teknologi. Nah, itu mereka tuh akan lebih menyukai eh, hal-hal yang buat mereka mudah gitu karena teknologi itu kan bertujuan untuk memudahkan manusia. Nah, selanjutnya itu ada faktor kinerja pekerjaan. Nah, kinerja pekerjaan itu didukung oleh 4 faktor tadi. Jadi, 4 faktor yang di atas ini itu relate sama kinerja pekerjaan dan 4 faktor tadi itu akan membuat mereka itu menjadi milenial yang percaya diri, berdedikasi, dan termotivasi dalam bekerja. Nah, di sebelah kanan ini ada grafik tentang kelima faktor tadi. Nah, di sini itu diambil rentangnya itu dari antara 0 sampai 6, skala 0 sampai 6. Nah, rata-rata responden itu menjawabnya itu votingnya itu dari 5 5 sampai 5,5. Nah, ini itu hasil dari data ini itu didapat dari responden yang ada pada Journal of Research in Business, Economics and Management yang telah saya baca-baca jurnalnya. Kemudian ada hal-hal yang meningkatkan kinerja milenial itu sendiri. Nah, hal-hal yang meningkatkan kinerja milenial itu bisa dengan penghargaan terhadap pekerjaan mereka. Jadi mereka itu akan merasa dihargai saat bekerja dan jadi membuat mereka itu termotivasi gitu. Kemudian ada membayar gaji mereka tepat waktu karena bisa aja
mereka itu akan jadi malas bekerja karena gajinya nggak dibayar-bayar, buat apa bekerja, pasti mereka juga mikir kayak gitu. Kemudian ada promosi pekerjaan, itu bisa buat ningkatin mereka dalam bekerja, karena kan kalau misalnya promosi pekerjaan itu tandanya mereka bakalan naik jabatan gitu, atau gaji mereka akan bertambah, jadi itu poin plus untuk mereka. Kemudian ada mutasi bagi laki-laki, karena kalau untuk laki-laki itu sendiri, mutasi itu dianggap menyenangkan, karena mereka bisa mencoba hal-hal yang baru, mempunyai teman-teman yang baru, dan mereka juga tingkat stresnya itu lebih rendah dari wanita. Jadi mereka itu akan lebih senang saat mencoba hal-hal yang baru. Kemudian diadakannya pengembangan karir. Lalu ada juga hal-hal yang mempengaruhi penurunan kinerja milenial. Nah, hal-hal yang mempengaruhi penurunan ini tuh patut diketahui oleh para atasan pekerja supaya mereka juga paham nih, milenial tuh bakalan merasa down saat yang kayak gimana aja, saat yang membuat mereka kinerjanya tuh turun tuh saat apa aja tuh mereka perlu tahu gitu. Jadi di sini hal-halnya itu ada dituntut dengan tenggat waktu penyelesaian tugas. Jadi misalnya tugasnya belum selesai tapi dikasih lagi, atau eh, tugasnya itu tuh dikasih tenggat waktunya tuh terlalu mepet gitu. Nah, itu tuh akan membuat mereka tuh merasa kelelahan gitu. Nah, dan itu tuh tidak baik untuk kinerja mereka. Kemudian ada mutasi bagi wanita. Nah, mutasi bagi wanita itu tuh dianggap menambah beban dan tanggung jawab, karena mereka kan merasa perlu adaptasi baru, terus tugas-tugasnya akan nambah. Jadi mereka langsung langsung kayak mikir yang negatif-negatif gitu. Jadi bikin mereka tuh gampang stres, karena wanita tuh kan emang condong gampang stres gitu. Kemudian ada konflik antar karyawan yang bisa menimbulkan penurunan kinerja, karena kalau misalnya kita udah konflik sama karyawan lain, itu otomatis bakalan bikin merasa kita gak nyaman di tempat kerja itu sendiri. Nah, kemudian juga ada pemberian beban kerja yang berlebihan bagi bagi para pekerja, dan itu tidak baik. Nah, sekian infografis dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.